Maaf, tadi dari TV1 yang pertama apa tadi? The biggest challenge, the biggest tantangan challenge. sama apakah ada tanggapan dari FIG dari Israel terhadap keputusan ini? Terima kasih. Jadi the biggest challenge dari mengadakan World Championship ini tentunya terlepas dari keikutsertaan negara Israel, tentunya karena ini gimnastik merupakan olahraga yang mengharuskan kita menyediakan begitu banyak peralatan, begitu besarnya space yang harus kita sediakan. Jadi itu sudah merupakan ketentuan, ketetapan dari FIG. Di mana kami dalam hal ini challenge yang terbesar adalah pada saat kami diminta untuk menjadi tuan rumah, challenge-nya adalah pertama adalah venue. Venue dari sekian banyak gedung di Jakarta, itu hanya venue ini yang bisa kita laksanakan, tapi venue ini pun tidak bisa mengakomodir semua peralatan karena ketentuan FIG adalah satu, kita harus mengadakan satu field of play, satu set, kemudian satu untuk warming up, dan 4 set untuk training hall. Nah, dengan demikian kami training hall akhirnya memutuskan untuk diadakan di JCC. Itu salah satu challenge yang terbesar dalam mengadakan World Championship Gymnastics ini. Kemudian banyak sekali ketentuan-ketentuan yang lainnya, saya rasa itu sama dengan kejuaraan dunia lain, cabang olahraga lainnya. Namun buat kami challenge-nya adalah itu, dan juga challenge yang kedua adalah bagaimana kita mensosialisasikan perhelatan besar ini kepada Indonesia secara keseluruhan, karena Indonesia saat ini belum terlalu mengerti apa itu gimnastik, apa itu artistik gimnastik. Jadi kami berusaha untuk sedemikian rupa mensosialisasikan bahwa ini loh artistik gimnastik. Yang paling gampang buat kami menyampaikan gimnastik artistik itu adalah itu loh Simone Biles, itu loh Carlos. Jadi challenge itu merupakan tantangan besar, dan dalam hal ini terus terang World Championship yang diadakan di luar Indonesia, yang khususnya misalnya di Jepang, di Cina, di Eropa, itu minimal 15.000 sold out dalam waktu katakanlah sebulan. Tapi dalam hal ini di Indonesia kita sudah woro-woro dan segala macam, mereka juga masih belum terlalu ngeh kecuali dari klub-klub gimnastik yang ada. Jadi itu tantangannya. Kemudian yang kedua, tanggapan tentang dari Federasi Israel sampai saat ini belum ada, dan rasanya kalaupun ada tanggapan itu mereka akan tujukannya kepada FIG. Itu ya, 2 aja ya. Terima kasih. Dan yang tadi diskualifikasi, World Championship Gymnastics ini bukan merupakan kualifikasi untuk Olimpiade. Ya. Jadi tidak ada istilah diskualifikasi bagi peserta yang tidak hadir. Kualifikasi World Championship akan dilaksanakan tahun depan di Netherlands. Itu baru. Itu jadi tidak ada istilah diskualifikasi dalam hal ini. Terima kasih. Ya, jadi mungkin saya tambahkan juga bahwa kami secara Federasi Gimnastik Indonesia tidak pernah mengundang, ya. Jadi ini merupakan urutan seperti biasa kejuaraan di mana internasional yang memegang penuh semua kebijakan. Jadi kami hanya sebagai penyelenggara. Jadi semua sudah ditentukan oleh FIG dan semua registrasi kepada FIG. Kami hanya diminta untuk menyiapkan secara technical handbook ya istilahnya, atau registration formnya. Jadi kami tidak ada akses sama sekali dan tidak mengeluarkan undangan sama sekali. Terima kasih. Baik, kita buka sesi pertanyaan yang kedua ya. 3 pertanyaan berikutnya dari belakang dulu. Boleh sebutin nama, media, tujukan ke siapa? Selamat siang, Ibu. Saya Andi dari SNTV. Seharusnya pertanyaan ini saya sampaikan ke FIG ya, tapi karena saya terlanjur di sini, saya cuma menanyakan.
Ini kan titlenya 53rd Artistic Gymnastic World Championship. Sementara kita tahu bahwa kali ini Israel tidak lolos untuk mendapatkan visa. Ini bukan masalah olahraga tapi masalah politik. Jadi pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan kata-kata World Championship itu diganti tanpa World? Itu aja sih Bu, terima kasih. Baik, Mas Andi ya tadi ya. Oke, berikutnya tadi Mbak. Saya Jani dari Jakarta Post. Mau tanya, apakah ini pertama kalinya Israel itu dikeluarkan dari kompetisi? Karena kalau nggak salah di tahun 2024 di International Hockey Championship pernah gitu. Dan saya cuma mau tanya aja, ini apakah pertama kalinya atau bukan gitu? Pak Okto kayaknya. Buat Pak Okto, terima kasih. Berikutnya dari mana? Nama saya Akbar dari Surat Kabar Jepang Asahi Shimbun. Bu, kita mau memastikan aja, jadi atlet Israel ini tidak akan berpartisipasi untuk kompetisi di Indonesia. Itu satu. Dan kedua, berarti FIG menerima keputusan Indonesia bahwa atlet Israel tidak akan berpartisipasi di kompetisi ini. Pastikan saja, terima kasih. Baik. Oke, baik. Yang pertama mungkin tadi betul Pak, itu memang harus ke FIG ya, karena kami tidak berhak untuk menghapus apapun juga title ini. Dan rasanya World Championship ini juga sebetulnya nama World Championship itu adalah merupakan salah satu hierarki dari setiap kompetisi. Jadi seperti di cabang olahraga lain tentunya World Championship ini merupakan hierarki yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah ada World Cup, kemudian ada Continent Competition. Jadi tidak selalu memang kalau ada namanya World Championship ini tidak selalu harus diikuti oleh seluruh negara ya. Karena kami pun pernah tidak mengikuti World Championship yang diadakan oleh FIG. Jadi dengan demikian saya rasa kalau untuk penghapusan itu saya tidak berhak untuk itu dan mungkin nanti bisa ditanyakan kepada FIG Pak. Kemudian yang kedua itu tadi dari ya apa tadi? Oh ya Tentang ke Pak Okto. Tadi pertanyaan tentang Israel. Jawabannya nggak tahu ya, karena pemahaman saya tentang keikutsertaan negara itu nggak terlalu jauh ke event-event yang lain. Hanya saja mungkin kalau sekarang yang terjadi di sini, ini sekali lagi saya sangat menghargai semua keluarga besar gimnastik dunia. Dan dari sini kita melihat bahwa bagaimana solidnya gimnastik dunia itu dalam memberikan dukungan kepada semua pihak dalam menyuarakan keberhasilan eventnya sendiri dan misi-misi yang lain. Dan saya rasa untuk di cabang olahraga yang lain, karena saya kemarin ada di kejuaraan dunia di Singapura untuk akuatik, terus kejuaraan dunia di Tokyo atletik dan juga kejuaraan dunia di Kigali. Itu mungkin karena situasinya berbeda, jadi situasinya juga nggak bisa disamakan sama kita. Karena saya percaya setiap negara pasti punya cara pandangnya masing-masing. Terima kasih. Satu lagi mungkin? Ya, untuk yang terakhir, mereka dipastikan tidak akan hadir, ya karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan satu mendukung keputusan pemerintah Indonesia dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Oke, kita buka lagi satu putaran lagi, 3 penanya. Oh ya itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Saya mau bertanya ke Bang Okto, apakah NOC Indonesia dengan adanya penolakan untuk atau Israel ini bergabung kepada gerakan gerakan dunia untuk menolak adanya atlet-atlet dari Israel atau seperti apa Bang? Terus kedua buat Bu Ita,
Bu Ita, kalau kita belajar dari Piala Dunia U20, kan waktu itu Israel juga tidak boleh hadir, kemudian terjadi penundaan dan perubahan tuan rumah gitu. Untuk memastikan saja bahwa ini tetap akan berjalan dengan semestinya, Ibu ya. Jadi tidak akan ada perubahan ataupun pengunduran jadwal segala macamnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dioper. Cek. Saya Iwan dari cnnindonesia.com. Pertanyaan untuk Bu Ita. Setelah dinamika ini, kapan daftar atlet itu resmi gitu Bu, listnya gitu kan? Karena pasti ada penyesuaian. Terus yang kedua, persoalan tentang atlet Israel ini nampaknya baru beberapa pekan terakhir yang mengajukan pembatalan visa itu dari pihak mana kalau boleh tahu? Terima kasih Bu. Oke. Satu lagi? Ya. Terima kasih, selamat pagi Bu Ita, Pak Okto dan yang lain. Saya Sepsa dari Kyodo News. Saya hanya ingin mengkonfirmasi aja Bu. Kan kemarin Pak Yusril di statementnya itu bilang bahwa ada surat sponsorship letters yang udah masuk terus kemudian di withdrawn lagi kan. Nah itu suratnya itu dari FIG atau FGI, dari Indonesia atau yang dari internasional. Terus kalau tadi saya memahami jawaban dari Pak Okto, penolakan visa ini atau Indonesia akhirnya tidak mengeluarkan visa itu setelah melihat dinamika yang ada di lapangan, yang ada penolakan-penolakan. Itu ya Pak, jadi bukan sejak dari awal memang Indonesia firm untuk menolak kehadiran Israel gitu. Kalau boleh mungkin dikonfirmasi. Terima kasih. Terus mungkin Bu Ita sendiri tanggapannya gimana Bu dengan sejak dari awal mengetahui bahwa Israel akan ikut berpartisipasi di ajang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi NOC itu kan selalu komit untuk menjunjung tinggi nilai perdamaian, persaudaraan, dan kesetaraan dalam setiap kegiatan olahraga. Sehingga itu juga menjadi semangatnya IOC di dalam Olympic Charter. Nah ini yang kami suarakan, dan kalau hari ini ada yang penolakan-penolakan, mudah-mudahan ini bentuk diplomasi yang bisa menjadi suara dari komunitas olahraga untuk menyuruhkan perdamaian dunia. Terima kasih. Oke, yang pertama tadi mungkin bagaimana apakah ada diundur apa tidak ya? Rasanya ini sudah tidak mungkin karena ini tanggal 13 besok sudah ada kedatangan daripada delegasi. Jadi nanti mungkin teman-teman media bisa melihat bagaimana persiapan kami sampai saat ini yang sudah hampir mungkin 96% sudah selesai gitu semuanya ya. Jadi kami tidak ada pengunduran. Kemudian yang kedua tadi menyatakan visa ya. Jadi visa itu tentu saja itu sudah ditolak oleh pihak imigrasi. Dan sekaligus nanti mungkin nanya yang ini ya karena berkaitan sama ya. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa proses daripada visa ini berdasarkan ketetapan dari pihak Indonesia Imigrasi untuk atlet bahwa setiap atlet itu harus melalui C8 ya. Dan itu mereka sudah mendaftar ke C8 dan sudah bayar. Nah, dengan demikian kami sebagai pihak penyelenggara karena kami tahu bahwa Israel itu merupakan satu negara dari negara yang tidak punya diplomasi dengan Indonesia dan juga termasuk ke dalam calling visa. Jadi dengan demikian peraturan dari pemerintah adalah bila ada salah satu negara yang termasuk di dalam calling visa, itu kami sebagai penyelenggara harus bersurat kepada imigrasi bahwa ada dari negara tersebut. Kami sudah menyatakan itu. Kemudian dengan demikian kami sebetulnya melihat juga situasi dan kondisi dan segala macam. Dan akhirnya setelah kami sampaikan juga ke FIG bahwa ini rasanya sudah tidak mungkin ya. Dan dari awal kami sudah insist sebetulnya, dan kami
bersurat lagi kepada pihak imigrasi untuk dibatalkan. Jadi memang betul kami sebagai penjamin karena memang itu tertulis dari ketetapan pemerintah, gitu ya. Itu mungkin. Daftar atlet saat ini masih ada sedikit perubahan, tapi ya 79 negara. Tapi sekarang ini kami sedang menunggu by number sudah ada, by name-nya masih ada perubahan sedikit-sedikit karena ada yang cedera dan yang lain-lainnya. Tapi hampir semuanya sudah masuk. Ya. Baik, sudah cukup. Oke, teman-teman, terima kasih. Sepertinya sesi untuk tanya jawabnya kita akhiri hari ini. Selanjutnya, teman-teman bisa mengambil gambar dan foto ke Field of Play sembari Ibu Ita, Okto, dan juga didampingi Ibu Sekjen, Ibu Sari untuk menunjang. Tapi sebelumnya boleh foto bersama dulu. Ya, mungkin sebelumnya saya tadi lupa Bang Okto karena saya saking groginya saya tidak mengucapkan terima kasih kepada Bapak ini, kepada abang saya yang tercinta ini, kepada keluarga NOC semuanya yang hadir di sini dan juga to all gymnastic family. Saya dengan Bang Okto itu sudah satu hati dan